Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Kita bertemu kembali dalam pelajaran jarak jauh. Kali ini tema 6, subtema 3, muatannya bahasa Indonesia bersama Pak Ali. Kita akan membahas makna tanda jeda pada puisi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami tanda jeda pada puisi. Yang kedua, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Baiklah, kita lanjut pelajarannya. Di sini cara membaca puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. Membaca puisi atau membaca nyaring sebuah puisi tergolong dalam bentuk membaca indah. Tujuan membaca puisi tidak hanya untuk kepuasan si pembaca saja, tetapi juga untuk memberikan kepuasan pada pendengarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca teknik atau cara dalam membacakan sebuah puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat beserta contohnya. Untuk itu, silahkan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Selamat membaca dan belajar, semoga bisa paham semuanya. Adapun teknik dasar dalam pembacaan puisi itu ada 3. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran. Yang kedua, teknik vokal. Yang ketiga, performance atau penampilan. Kita bahas yang pertama, interpretasi atau penafsiran. Untuk memahami sebuah puisi, kita harus dapat menangkap simbol-simbol atau lambang-lambang yang dipergunakan oleh penyair. Bila kita salah dalam menafsirkan makna simbol atau lambang, kita dapat salah pula dalam memahami isi puisi tersebut. Yang kedua, teknik vokal. Untuk pengucapan yang komunikatif diperlukan penguasaan intonasi, diksi, jeda, enjambment, dan lafal yang tepat. Yang ketiga, performance atau penampilan. Pembaca puisi juga dapat menunjukkan sikap dan penampilan yang meyakinkan, berani menatap penonton, dan mengatur ekspresi yang tidak berlebihan. Selain itu, pembaca puisi harus memperhatikan pula irama serta mimik. Mimik merupakan petunjuk apakah seseorang sudah benar-benar dapat menjiwai atau meresapi isi puisi tersebut. Nah, itu adalah beberapa teknik dasar dalam pembacaan puisi. Ada interpretasi atau penafsiran, teknik vokal, dan performance atau penampilan. Baik, kita juga akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Mohon perhatikan ya, membaca puisi disebut juga berdeklamasi atau menyampaikan. Membaca puisi merupakan suatu proses yang melibatkan pihak pembaca, pendengar, dan puisi yang dibaca. Membaca puisi termasuk keterampilan membaca estetika atau seni. Hakikat membaca estetika adalah membaca dengan memperhatikan unsur-unsur keindahan dan penghayatan. Nah, agar dapat tampil baik ketika membaca puisi, kalian perlu berlatih dan memerhatikan beberapa hal. Nah, di
Sini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membaca puisi agar supaya puisinya baik dan benar. Yang pertama, memperhatikan elemen atau bagian penting puisi. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat membaca puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lafal. Nah, apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa harus jelas, misalnya K, P, T, S, A, I, U, E, O, Eng, Eny, V, F, dan sebagainya. Yang kedua, intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah naik, turun, tinggi, rendah lagu kalimat dalam pembacaan puisi. Nah, kamu harus perhatikan bagaimana intonasi atau irama pembacaan kata-kata dan baris-baris puisi. Pahamilah mana kata yang diucapkan dengan nada tinggi, rendah, naik, atau turun. Hal ini agar puisi yang kamu bacakan dapat indah terdengar oleh pendengar. Selanjutnya, tekanan. Apa itu tekanan dalam membaca puisi? Tekanan adalah keras lembutnya pengucapan bagian ujaran tiap kata dalam puisi. Nah, selanjutnya, nada. Apa itu nada? Nada adalah tinggi rendahnya irama suara. Yang selanjutnya, jeda. Apa itu jeda? Jeda adalah waktu hentian sebentar dalam ujaran ketika membaca puisi atau pada saat enjabement. Yang selanjutnya, gerak dan mimik wajah sesuai isi puisi, disertai dengan gestur atau gerakan tubuh yang tepat. Berikutnya, penghayatan. Nah, penghayatan yang mendalam terhadap isi puisi tersebut, agar isi puisi dapat tersampaikan si pendengar dengan baik dan sempurna. Yang kedua, agar supaya kita dapat membacakan puisi dengan baik dan benar, yaitu kita harus memberi tanda-tanda teks puisi. Agar puisimu lebih mudah kamu baca, berilah tanda-tanda pembacaannya. Tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada tanda strip 2. Nah, itu tandanya pengucapan kata dengan tekanan. Nah, yang selanjutnya itu ada seperti huruf V atau 5 Romawi. Nah, itu berarti intonasi naik. Terus ada tanda seperti angka 8 dalam angka bahasa Arab. Ya, di situ ada artinya intonasi turun. Selanjutnya tandanya ada garis miring 1. Berarti berhenti sejenak. Selanjutnya ada tanda garis miring 2. Berarti berhenti lama. Selanjutnya ada tanda panah berbelok. Nah, itu berarti langsung pada baris selanjutnya atau melanjutkan bacaan puisinya. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda teks dalam puisi agar supaya ketika kamu membuat puisi, akan tersampaikan ketika dibaca oleh si pembuat puisi dan juga akan tersampaikan dengan sempurna kepada si pendengar. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan contoh penggunaan rambu-rambu tersebut. Perhatikan pula cara membacanya. Nah, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Burung Kecil. Nah, karya Mustafa Ismail. Sumber dikutip dari Harian Kompas pada tanggal 13 November 2005.
Pamulang 2 Mei 2005. Nah, ini berarti dikutip oleh Harian Kompasnya tanggal 13 November, tetapi yang menulisnya itu pada tanggal 2 Mei 2005 di Pamulang, Tangerang Selatan. Burung kecil, aku bermimpi tentangmu. Burung kecil di atas dahan, bergayut di ranting. Ketika terjaga, aku melihat burung kecil itu melompat ke dalam mataku. Merangkai daun-daun menjadi rumah dengan cahaya pagi di jendela. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil di rambutku, menulis malam basah. Kesunyian merayap, segalanya senyap. Hanya kita rebah di tanah. Menghitung bintang tak berkedip, membaca sajak kecil. Aku bermimpi tentangmu. Burung kecil menari di ujung jariku, menitipkan kicau, lalu senyap. Nah, kurang lebih cara membaca puisi seperti itu. Nah, berarti kalau seandainya agar supaya puisinya bagus, kamu mencoba bikin puisi dan berikan tanda-tanda atau rambu-rambu dalam puisi yang kamu buat. Nah, nanti kalau seandainya sudah diberikan tanda, akan mudah kamu memahaminya, ya, dan orang lain pun akan mudah untuk membacanya. Jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Berdasarkan penandaan tersebut, kamu akan mudah untuk membacakan sekaligus menghayati isi puisinya. Puisi tersebut berisi kesedihan penyair melihat kehidupan rakyat jelata dan sengsara. Kesedihan dan kepiluan itu semakin menyayat dengan terdengarnya suara angklung. Agar saat kamu membaca puisi dengan penghayatan yang baik, bacalah puisi hasil karyamu sendiri. Dengan puisi karyamu sendiri, kamu akan mengetahui dengan baik kapan waktunya jeda, intonasi, dan tekanan diterapkan. Untuk menunjukkan hal itu, perbanyaklah menulis puisi agar kamu dapat membacanya dengan lebih baik. Nah, di sini kita ingatkan kembali, tolong perhatikan kembali, di situ ada tanda jeda pada puisi. Ada garis miring 1, berhenti 1 ketukan untuk menyatakan satuan makna frasa. Ada tanda miring 2, berhenti 2 ketukan untuk menyatakan satuan makna kalimat. Ada tanda garis miring 3, berarti berhenti agak lama atau 3 ketukan untuk menyatakan satuan paragraf. Nah, terus ada angka seperti angka 8 di angka Arab, berarti suara perlahan sekali seperti berbisik. Ada 2 kali seperti angka 8-nya, berarti suara perlahan. Ada 3 seperti angka 8 bahasa Arab di dalam angka bahasa Arab. Nah, suara sangat keras seperti berteriak. Nah, terus ada seperti huruf V atau V atau seperti angka 5 Romawi, berarti tekanan kata sangat pendek. Ada 2 V atau V atau seperti angka Romawi 2. Nah, berarti tekanan kata agak pendek. Ada seperti V atau V-nya ada 3. Nah, berarti tekanan kata agak panjang. Nah, itu adalah tanda jeda pada puisi. Nah, di sini ada contoh puisi dengan tanda jeda dan intonasi.
contoh tanda jeda. Nah, situ ibu. Ada garis miring 1 berarti berhenti sejenak. Lihatlah aku. Betapa gagah dan tegapnya aku. Dengan seragam sekolahku. Ibu, pandanglah putramu yang dengan tekun selalu membantu siapapun yang butuh bantuanku. Nah, itu adalah beberapa tanda jeda dan intonasi dalam membuat puisi. Di sini di halaman atau pada halaman 115. Nah, berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia pada halaman 115. Judul puisinya Penjaga Alamku, karya De Caritas atau De Caritas. Ya, karyanya karya De Caritas. Nah, situ adalah puisinya. Nah, kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Itu adalah contoh puisi pada halaman 115. Baik, setelah membacanya dengan seksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam. Yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Jawabannya tidak pernah lelah untuk menjaga, memelihara, dan merawat alam. Pertanyaan yang ketiga, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, isi dari halaman 115. Alhamdulillah, pembahasan subtema 3 muatan bahasa Indonesia tentang jeda, intonasi, dan tanda-tanda baca dalam sebuah puisi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Diakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.